persiapan semua. Baik, saya akan informasikan. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita telah berkumpul di acara rapat pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan membacakan agenda rapat kita pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan yang sekarang sedang berlangsung. Yang kedua akan ada sambutan dari Bapak Daniel Eka Putra. Yang selanjutnya ada laporan dari masing-masing divisi. Dan yang keempat ada diskusi strategi penyampaian diskusi. Dan yang terakhir yaitu doa dan doa. Yang pertama, mari kita berdoa dalam kelancaran rapat kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Ibu sekalian. Seperti yang sudah diketahui bahwasannya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir mengalami penurunan cukup drastis. Untuk itu kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk meningkatkan penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari kepala bagian. Untuk pertama, kepala bagian pemasaran. Kepada Ibu Siska saya persilakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 30% tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan penjualan omset pasar, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin menurun. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apa sudah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas lebih terjangkau, lebih unggul, tetapi produk mereka lebih dinikmati karena harganya lebih terjangkau. Terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya saya ingin mengetahui kinerja laporan dari keuangan. Kepada Ibu Repa saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Setelah dianalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi, ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Repa. Selanjutnya dari staf marketing. Terima kasih atas kesempatan berbicara yang Bapak berikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Hilma. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para karyawan. Yang terakhir dari bagian administrasi, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi tetap memproduksi produk seperti biasanya. Hal inilah yang dikhawatirkan, jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi untuk menampung semua barang yang sudah diproduksi. Terima kasih atas Ibu Ayu atas penjelasannya.
Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan sehingga tidak tercapainya target pemasaran. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing bagian? Izin berpendapat, Pak, terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita. Menurut saya, yang harus kita lakukan adalah memperbaharui cara mempromosikan produk. Ide yang sangat bagus. Menurut Anda, cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook, dan mengiklankan produk ke televisi serta menjualnya melalui online di beberapa e-commerce seperti di Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Maaf Pak menyela, saya sangat berpendapat dengan Ibu Hilma. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Bagaimana yang lainnya, apakah setuju? Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau, sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Reva. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ayu, bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan kepada penjualan yang sudah ada. Lalu bagaimana cara agar kita dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga 10-25% terutama para distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Mungkin saran Ibu Amel lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Iya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit. Tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik dapat keuntungan lebih sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali dan perusahaannya tentunya akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Hilma. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dalam memberikan diskon 10-25%. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi peningkatan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang. Bukankah begitu, Bu Ayu? Benar sekali Pak, saya rasa itu pilihan terbaik yang harus kita lakukan saat ini. Baiklah, selanjutnya untuk Ibu Siska, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak sebelumnya. Saya rasa saran-saran yang diberikan sangat membantu. Kami akan segera mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerja sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut, kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena dengan hal tersebut, kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki, rasanya akan mudah untuk menjalani kerja sama dengan perusahaan lain. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang Ibu sekalian berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya, saya serahkan kepada sekretaris saya. Baiklah, alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada pagi hari ini.
Di antaranya, 1. Akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produk. Yang kedua, melakukan produksi melalui media sosial. Yang ketiga, menjual produk secara online melalui e-commerce. Yang keempat, mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Yang kelima, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. Dan yang terakhir, mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, sehingga menarik minat pembeli. Demikian rapat pada hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin lebih maju dan berkembang. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat beristirahat.